Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan terkait tugas literasi manusia dengan judul Dampak Teknologi Digital terhadap Sektor Sosial, Ekonomi, Politik, dan Budaya. Ini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama Muhammad Fahmi Amar, yang kedua Aura Venia Tarenciela, yang ketiga Ira Aprilia Wilianti, yang keempat Muhammad Izar, dan yang terakhir saya sendiri Brilian Aditya Pratama. Next. Untuk yang pertama ini ada pendahuluan. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, meliputi bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Digitalisasi kini tidak hanya menjadi alat bantu, tapi juga bagian penting dari aktivitas sehari-hari yang membuat segala sesuatu lebih cepat, efisien, dan praktis. Dalam bidang sosial, teknologi informasi mempermudah interaksi tanpa batas melalui media sosial. Di bidang ekonomi, munculnya e-commerce dan fintech mengubah sistem perdagangan menjadi lebih dinamis. Di bidang politik, teknologi digital memperluas partisipasi masyarakat, namun juga menghadirkan tantangan seperti hoax dan manipulasi opini. Sedangkan dalam budaya, arus global digital memperkaya sekaligus mengancam nilai-nilai lokal. Oleh karena itu, diperluas pemanfaatan teknologi digital secara cerdas dan bijak agar manfaat dapat disarankan secara luas tanpa mengabaikan nilai sosial dan budaya yang telah ada. Next. Selanjutnya dibacakan sama Ira. Selanjutnya ada kajian pustaka. Yang pertama ada dari sektor sosial, yaitu perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat secara signifikan. Internet dan media sosial kini menjadi ruang utama pembentukan identitas dan komunikasi sosial. Masyarakat modern lebih menekankan efektivitas dan efisiensi dalam beraktivitas, termasuk dalam mengakses informasi. Selanjutnya ada sektor ekonomi. Transformasi digital mengubah cara masyarakat beraktivitas ekonomi dari perdagangan konvensional menuju sistem berbasis daring. Platform seperti Shopee, TikTok, Shop, dan e-wallet mendorong efisiensi, membuka peluang kerja baru, serta memperluas pasar global bagi UMKM. Selanjutnya ada sektor politik. Dalam dunia politik, teknologi digital berperan penting dalam membangun citra publik dan menyebarkan informasi. Namun seringkali media digital digunakan sebagai alat pencitraan, bukan sebagai sarana memperjuangkan kepentingan rakyat. Seperti yang diungkapkan Tan Malaka, kaum terdidik seharusnya tidak mengubah realitas sosial, melainkan hadir langsung untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Yang terakhir, ada sektor budaya. Kemajuan teknologi digital mendorong munculnya budaya baru yang serba instan dan global, namun juga berpotensi mengakses budaya lokal. Media sosial, Instagram, TikTok, dan YouTube mempercepat penyebaran nilai dan gaya hidup lintas negara. Next. Selanjutnya ada metode riset. Yang pertama menentukan topik dan fokus penelitian. Yang kedua menelusuri dan mengungkapkan sumber literatur. Yang tiga mempelajari dan menganalisis isi literatur. Yang keempat mengklasifikasikan hasil analisis berdasarkan sektor. Yang terakhir menampilkan kesimpulan dan hasil kajian literatur. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, kali ini kita akan masuk ke bab pembahasan. Terus yang pertama di sini ada dampak.
teknologi digital di sektor sosial, yaitu perkembangan teknologi telah memberikan dampak yang luar biasa dalam kehidupan modern di tengah-tengah masyarakat ini, yaitu salah satunya mempermudah interaksi sosial yang terus kemudian sehingga memudahkan manusia bisa berhubungan tanpa batas, terus tanpa batas ruang dan waktu antara individual. Namun, selain daripada perkembangan tersebut, di sini memiliki dampak positif, yaitu meningkatnya konektivitas dan partisipasi publik, yaitu mempermudah akses layanan pendidikan serta layanan publik, serta solidaritas melalui gerakan sosial di digital. Terus kemudian selain daripada itu ada juga dampak negatif, yaitu menurunnya kualitas interaksi tatap muka langsung, terus meningkatnya individualisme, terus penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta munculnya kesenjangan digital antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Nah, ini merupakan dampak dari teknologi digital di sektor sosial. Next. Oke, selanjutnya ada dampak teknologi digital di sektor ekonomi. Jadi, transformasi digital ini telah menjadi penggerak utama dalam perkembangan ekonomi global maupun nasional. Nah, kemajuan teknologi ini menghadirkan sistem bisnis baru berbasis e-commerce, fintech, dan ekonomi kreatif yang mempercepat pertumbuhan dan efisiensi sektor industri. Namun, dampak teknologi digital ini juga memiliki dampak positif dan negatif, di mana untuk dampak positifnya sendiri ini meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi, membuka peluang usaha baru melalui platform digital seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop, serta memperluas pasar UMKM hingga internasional. Selanjutnya, ada dampak negatifnya juga, yaitu persaingan tidak seimbang antara perusahaan besar dan UMKM, ketimpangan akses digital antar wilayah, dan ancaman kebocoran data dan penipuan online. Next. Teknologi digital juga mempunyai dampak di sektor politik, di mana teknologi digital ini telah mengubah dinamika politik modern secara signifikan. Media sosial ini menjadi alat penting dalam membangun citra politik dan komunikasi publik, memungkinkan pemimpin dan masyarakat berinteraksi secara langsung. Nah, dampak positifnya itu dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah, lalu mempermudah komunikasi antara pemimpin dan rakyat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, serta memperluas jangkauan informasi politik. Namun, dampak teknologi digital ini juga mempunyai dampak negatif, di mana media sosial ini sering digunakan hanya sebagai alat pencitraan tanpa komitmen nyata terhadap kepentingan rakyat. Selain itu, media sosial juga menjadi tempat untuk penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian politik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu ada pun juga dampak teknologi digital dari sektor budaya, yaitu perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang sangat cepat pada pola kehidupan masyarakat modern. Salah satu dampak terbesar dari digitalisasi adalah kemampuan untuk menggeser nilai-nilai tradisional yang telah lama diterima oleh masyarakat. Adapun dampak-dampak dari teknologi digital dari sektor budaya itu, dari dampak positif, dokumentasi digital terhadap budaya lokal mempermudah proses pelestarian, sehingga tradisi dan nilai-nilai lokal dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Lalu dari dampak negatif, transformasi dalam identitas budaya, khususnya di kalangan generasi muda. Next. Kesimpulan dan saran. Dari kesimpulannya, perkembangan teknologi digital berpengaruh besar pada sektor sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Teknologi ini mempermudah komunikasi komunikasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan partisipasi politik, serta memperkaya budaya.
Namun kemajuan tersebut juga menimbulkan tantangan seperti menurunnya interaksi sosial, kesenjangan digital, penyalahgunaan media politik, dan melemahnya nilai budaya lokal. Karena itu, diperlukan literasi dan etika digital agar manfaat teknologi dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Adapun saran, yaitu yang pertama, meningkatkan literasi digital masyarakat agar mampu menggunakan teknologi dengan bijak, memahami etika dalam bermedia, serta terhindar dari penyalahgunaan informasi di ruang digital. Yang kedua, memanfaatkan teknologi digital secara produktif dengan menyalurkannya untuk kegiatan positif seperti pendidikan, kewirausahaan, partisipasi sosial, dan pelestarian budaya lokal. Dan yang terakhir, menumbuhkan kesadaran bersama antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan untuk berkolaborasi menciptakan lingkungan digital yang sehat, aman, dan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait dampak teknologi digital terhadap sektor sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.